Halo pemuda-pemudi Indonesia, saya Sifra Panggabean yang kali ini akan membahas buku Damai Adalah Satu-Satunya Jalan, kumpulan tulisan tentang nir kekerasan dari Fellowship of Reconciliation. Para penulis pada buku ini merupakan tokoh-tokoh dalam bidang filsafat dan prinsip nir kekerasan pada abad 20, yang juga berasal dari organisasi Fellowship of Reconciliation atau FOR, yang terbentuk pada tahun 1914 di Amerika pada saat Perang Dunia Pertama akan meletus. Dalam buku ini dijelaskan, tokoh-tokoh utama yang menjadi penulis telah terlibat aktif dalam organisasi FOR serta memiliki fokus untuk membina perdamaian antar agama serta nir kekerasan. Seiring perkembangan zaman, organisasi FOR semakin berkembang dan berperan dalam isu-isu kemanusiaan, utamanya menentang kegilaan perang serta kekerasan-kekerasan terjadi selama perang. Tidak berhenti di sana, masalah dan isu rasisme juga menjadi perhatian penuh dari FOR, termasuk mendukung apa yang menjadi impian dari Martin Luther King Jr. yang menyebutkan agar terbentuk masyarakat yang saling mengasihi, hingga FOR terlibat aktif menjadi sponsor pertemuan gerakan hak-hak sipil pada saat itu dan secara rinci ditulis juga oleh para penulis dalam bab-bab tersendiri. Peran organisasi FOR telah bergerak di berbagai lini dengan terus-menerus memperjuangkan nilai-nilai nir kekerasan, bela rasa, dan rekonsiliasi. Bahkan dalam situasi yang seakan-akan hal itu sangat sulit untuk diwujudkan, membuat para penulis terus memperjuangkan dengan berbagai cara, termasuk menuangkan ke dalam tulisan di dalam buku ini. Peran dan perjuangan FOR dari masa ke masa, termasuk pada saat Perang Dunia Kedua, sangat terasa di mana mereka menentang dan mengutuk penggunaan senjata nuklir. Hingga di dekade pertama, era milenium, deklarasi PBB mencanangkan pendamaian dengan nir kekerasan yang menandakan ada harapan dan perjuangan para penulis terbukti. Artikel-artikel yang ditulis oleh penulis di dalam buku ini sebenarnya telah dimuat di The World of Tomorrow and Fellowship dengan jumlah ratusan, tetapi yang dituangkan oleh penyunting Walter Wink pada buku Damai Adalah Satu-Satunya Jalan adalah artikel yang terbaik dan sangat berharga yang fokus pada nir kekerasan. Walter Wink sebagai penyunting di buku ini merupakan profesor dalam bidang tafsir biblika di Auburn Theological Seminary, New York. Buku dengan 50 tulisan klasik para pemimpin yang mendepankan aksi damai dan nir kekerasan telah mengangkat teori, praktik, dan spiritualitas dari gerakan nir kekerasan. Mereka memiliki tujuan agar melalui tulisan-tulisan ini, upaya mencapai keadilan dan perdamaian antar masyarakat dapat terwujud dan diwujudkan. Terlebih lagi lahirnya masyarakat yang memiliki kemampuan membina perdamaian. Selain itu, tujuan utama yang hendak dicapai pada tulisan dalam buku ini adalah kemampuan pembaca untuk mengenal kekuatan hukum kasih dalam aspek kehidupan dan dalam melakukan pendekatan terhadap masalah, maupun konflik yang sedang atau telah terjadi. Sebagaimana disebutkan oleh A.J. Muste di buku ini, ia mengutamakan penggunaan kekerasan dengan menyebutkan tidak ada jalan menuju perdamaian, karena damai adalah satu-satunya jalan. Sasaran pembaca dalam buku ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa-mahasiswi, aktivis, maupun orang-orang yang ingin bersama-sama membangun dunia lebih adil dan damai. Buku ini layak dibaca karena esai atau tulisan-tulisan yang ada di buku ini berasal dari tokoh-tokoh pemimpin yang telah mengedepankan cara-cara nir kekerasan dalam memperjuangkan nilai-nilai perdamaian melalui lintas zaman, seperti dari Thich Nhat Hanh ke Cesar Chavez, dari Mahatma Gandhi ke Martin Luther King Jr., serta para pejuang nir kekerasan lainnya, yang dimana pada buku ini telah menunjukkan secara terstruktur kekuatan dari nir kekerasan. Buku ini memiliki berbagai bagian, di mana di bagian pengantar, pendahuluan, dan di bagian pertama membahas visi perdamaian, di bagian kedua berbagai kesaksian tentang perdamaian, di bagian ketiga jiwa perdamaian, di bagian keempat keadilan antaras, dan di bagian kelima nir kekerasan di dalam tindakan, bagian keenam jalan menuju rekonsiliasi, dan sampai kepada bagian kesimpulan. Ide, pemikiran, dan perjuangan para penulis di dalam buku ini telah dituangkan dalam bentuk tulisan menjadi sebuah kekuatan sepanjang sejarah, di mana berdasarkan pengalaman penulis sendiri, mereka terus menekankan adanya cara dan konsep jalan ketiga dalam upaya penyelesaian konflik atau pertikaian. Konflik memang tidak terhindarkan dalam sejarah umat manusia, tetapi nir kekerasan merupakan seni mencari alternatif lain selain pemakaian kekerasan. Buku ini menggambarkan sejarah memang penuh dengan contoh tentang tindakan kreatif yang dilakukan tanpa kekerasan.
Namun tidak banyak catatan tentang tindakan nir kekerasan yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana yang dituangkan oleh seluruh penulis di dalam buku ini. Konsep nir kekerasan menitik beratkan untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam tindakan nir kekerasan disebutkan kita harus berkompromi secara taktik tapi tidak secara prinsip. Perdamaian bukan hasil akhir atau merupakan akhir dari suatu konflik, melainkan cara untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Sehingga para penulis memandang perdamaian sebagai proses, komitmen, dan gaya hidup. Sebagaimana juga yang telah diteladani oleh Yesus dengan menggambarkan panggilan kita sebagai manusia dengan ucapan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Artinya, keselamatan manusia juga tergantung dari sikap kita menjawab panggilan ini. Melalui nir kekerasan dilihat sebagai tindakan yang jahat dan harus ditolak atau dihindari. Dan adanya perlawanan tanpa kekerasan yang dituliskan oleh Walter Wink menjadikan Yesus sebagai teladan, di mana dalam pandangannya, perlawanan tanpa kekerasan juga merupakan sebuah panggilan untuk gereja dan wujud dari pemerintahan Allah. Buku ini berhasil mencapai tujuannya untuk mengenalkan, mengajarkan, dan mengedepankan aksi damai dan nir kekerasan, di mana dalam buku ini kita akan menemukan penyebaran penggunaan nir kekerasan secara global telah dipelopori oleh para tokoh-tokoh perdamaian atau penulis, serta telah berhasil menjadi bibit dan daya dorong bagi perubahan kemanusiaan. Nir kekerasan aktif terus diupayakan, sehingga menjadi inti perjuangan kemerdekaan di antara orang-orang tertindas di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan tujuan dari buku ini mengenai nir kekerasan telah menjadi sejarah alternatif meskipun belum banyak disadari oleh banyak orang, tetapi gerakan ini sudah dirasakan di berbagai belahan dunia, seperti di Filipina, Amerika Latin, Haiti, Cina, Myanmar, dan negara Asia lainnya termasuk Israel Palestina, Afrika Selatan, bekas blok Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Utamanya studi perdamaian dan nir kekerasan telah dilakukan di berbagai universitas, sekolah, dan masyarakat dengan membawa harapan terbangunnya budaya perdamaian atau culture of peace. Namun memang kita masih berjalan jauh kalau melihat tingkat kekerasan dalam kehidupan nasional maupun dalam kebijakan luar atau dalam negeri di era ini masih sangat tinggi. Buku ini memiliki relevansi dengan masyarakat Indonesia, khususnya saat ini di mana banyak tindakan kekerasan yang mengaitkan aktivitas mereka dengan agama dan menggunakan aksi kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompoknya. Dalam masyarakat yang majemuk dan beragam inilah, kita masih sering berhadapan dengan kasus-kasus yang berhubungan erat dengan ketegangan, gesekan, dan benturan karena perbedaan, khususnya di antara pemeluk satu agama ataupun antara pemeluk agama. Seperti misalnya penyerangan dan penutupan paksa kelompok tertentu terhadap tempat-tempat hiburan, penyerangan dan pembakaran buku-buku yang dianggap tidak sejalan dengan doktrin atau agama tertentu, dan tindakan kekerasan lainnya yang terjadi di masyarakat. Bentuk kekerasan yang berujung menjadi konflik terbuka juga pernah terjadi di Indonesia, seperti di Poso, Ambon, dan Maluku Utara. Selain itu, bentuk dari kekerasan antar agama juga kerap masih kita temukan, seperti perusakan dan penyegelan gereja atau tempat ibadah kelompok minoritas lainnya. Fenomena yang disebutkan menunjukkan buku ini menjadi urgensi, bahkan lebih dari relevan, untuk nir kekerasan dapat dipelajari dan menyentuh setiap komponen bangsa, sehingga perdamaian positif benar-benar bisa terwujud melalui pendekatan alternatif terhadap suatu masalah melalui nir kekerasan. Dan tentu membuat masyarakat Indonesia berani bertindak manusiawi. Sebagaimana kata Martin Luther King Jr. di dalam buku ini, nir kekerasan merupakan masa depan umat manusia. Pilihannya bukan lagi kekerasan atau nir kekerasan, tetapi nir kekerasan atau ketidakberadaan. Sekian pembahasan buku kali ini, sampai jumpa di pembahasan buku lainnya bersama Pustaka RCRS.